Om Swastiastu. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Pada bab terdahulu, kita sudah mempelajari tentang sistem pernafasan manusia. Saat kita bernafas, kita menghirup oksigen dan terjadilah proses metabolisme dalam tubuh yang disebut juga respirasi seluler, yang menghasilkan energi dan juga menghasilkan residu atau zat sisa berupa karbon dioksida dan uap air. Pada saat kamu berolahraga, metabolisme dalam tubuhmu akan meningkat. Frekuensi pernafasan pun naik dan tubuhmu mulai berkeringat, di mana keringat juga termasuk zat sisa. Bagaimanakah proses pengeluaran zat-zat tersebut? Adakah zat sisa lain yang harus dikeluarkan oleh tubuh? Bagaimanakah dampaknya jika zat sisa dalam tubuhmu tidak dikeluarkan? Ada 3 jenis istilah dalam proses pengeluaran. Yang pertama adalah defekasi. Defekasi adalah pengeluaran sisa-sisa pencernaan yang disebut feses melalui anus. Kemudian yang kedua adalah sekresi. Sekresi adalah pengeluaran zat oleh sel atau kelenjar yang berupa getah dan berguna bagi tubuh untuk melakukan aktivitas hidup, misalnya hormon dan enzim-enzim. Dan yang ketiga adalah ekskresi. Ekskresi adalah pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah tidak berguna bagi tubuh. Ada 4 alat ekskresi pada manusia, yaitu ginjal, kulit, hati, dan paru-paru. Proses respirasi seluler dalam sel tubuh menghasilkan zat sisa berupa karbon dioksida dan uap air. Karbon dioksida dikeluarkan melalui paru-paru, sedangkan air dikeluarkan melalui kulit sebagai keringat dan melalui ginjal dalam bentuk urin. Di dalam hati terjadi pemecahan protein yang telah usang menghasilkan urea. Pemecahan asam nukleat menghasilkan asam urat dan pemecahan hemoglobin yang telah usang menghasilkan bilirubin. Urea, asam urat, bilirubin, dan air dikeluarkan melalui ginjal dalam bentuk urin. Manusia memiliki 2 buah ginjal yang berwarna merah. Ginjal memiliki bentuk seperti biji kacang merah dan memiliki berat kurang lebih 200 gram. Fungsi ginjal adalah untuk menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari sel di seluruh tubuh dan mengatur keseimbangan cairan dalam tubuh. Ginjal manusia terletak di rongga perut di sebelah kiri dan kanan ruas-ruas tulang pinggang. Ginjal sebelah kiri letaknya lebih tinggi dari ginjal sebelah kanan. Apabila ginjal dipotong melintang, maka akan terlihat 3 bagian ginjal, yaitu yang pertama adalah korteks renalis atau disebut juga dengan kulit ginjal. Yang kedua adalah medula renalis atau disebut juga dengan sumsum ginjal. Dan yang ketiga adalah pelvis renalis atau disebut juga dengan rongga ginjal. Pada korteks renalis atau kulit ginjal tersusun atas kurang lebih 1 juta alat penyaring yang disebut dengan nefron. Nefron merupakan satuan struktural dan fungsional ginjal karena nefron merupakan unit penyusun utama ginjal dan unit yang berperan penting dalam proses penyaringan darah. 1 buah nefron terdiri dari sebuah komponen penyaring atau badan Malpighi dan saluran-saluran atau disebut juga dengan tubulus. Setiap badan Malpighi mengandung gulungan kapiler darah yang disebut glomerulus yang berada dalam kapsula Bowman. Kemudian saluran-saluran atau tubulus terdiri dari tubulus proksimal, lengkung Henle, dan tubulus distal. Kemudian tubulus distal akan menyatu pada tubulus collectivus atau pembuluh pengumpul.
Medula renalis atau sumsum ginjal terdiri dari bagian-bagian yang berbentuk kerucut yang disebut juga dengan piramida ginjal. Medula renalis tersusun atas saluran-saluran yang merupakan kelanjutan dari badan Malpighi dan saluran yang ada di bagian korteks renalis. Pelvis renalis atau rongga ginjal berfungsi sebagai penampung urin sementara sebelum dikeluarkan melalui ureter. Proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin terjadi melalui 3 tahap. Yang pertama, tahap filtrasi, yang kedua, tahap reabsorpsi, dan yang ketiga, tahap augmentasi. Tahap filtrasi. Pembentukan urin dimulai dari darah mengalir melalui arteri afren ginjal masuk ke dalam glomerulus yang tersusun atas kapiler-kapiler darah. Ketika darah masuk ke glomerulus, tekanan darah menjadi tinggi sehingga mendorong air dan zat-zat yang memiliki ukuran kecil keluar melalui pori-pori kapiler dan menghasilkan filtrat. Filtrat ini tersusun atas urobilin, urea, glukosa, air, asam amino, dan ion-ion seperti natrium, kalium, kalsium, dan klor. Filtrat selanjutnya disimpan sementara di dalam kapsula Bowman. Nah, filtrat yang tertampung dalam kapsula Bowman ini disebut juga sebagai urin primer. Tahap reabsorpsi. Urin primer yang terbentuk pada tahap filtrasi masuk ke dalam tubulus proksimal. Di dalam tubulus proksimal terjadi peristiwa reabsorpsi, yaitu proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh, seperti glukosa, asam amino, ion kalium, dan zat-zat yang masih diperlukan. Zat-zat ini akan diangkut ke dalam kapiler darah di dalam ginjal. Cairan yang dihasilkan dari proses reabsorpsi disebut urin sekunder. Urin sekunder mengandung air, garam, urea, dan urobilin. Urobilin inilah yang memberikan warna kuning pada urin, sedangkan urea yang menimbulkan bau pada urin. Urin sekunder yang terbentuk dari proses reabsorpsi selanjutnya mengalir ke lengkung Henle, kemudian menuju tubulus distal. Selama mengalir dalam lengkung Henle, air dalam urin sekunder juga terus direabsorpsi. Tahap augmentasi. Setelah melalui lengkung Henle, urin sekunder selanjutnya akan menuju ke tubulus distal. Pada tubulus distal akan terjadi peristiwa augmentasi, yaitu pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan tubuh ke dalam urin sekunder. Urin sekunder yang telah bercampur dengan zat-zat sisa inilah yang disebut juga dengan urin sesungguhnya. Kemudian urin sesungguhnya akan masuk menuju tubulus kolektivus dalam medula renalis. Untuk selanjutnya akan disalurkan ke pelvis renalis atau rongga ginjal. Urin yang terbentuk selanjutnya keluar dari ginjal melalui ureter, kemudian menuju ke kandung kemih yang merupakan tempat menyimpan urin sementara. Kandung kemih memiliki dinding yang elastis. Kandung kemih mampu merenggang untuk dapat menampung sekitar 0,5 liter urin. Dan apabila kandung kemih telah penuh, maka akan terjadi kontraksi otot-otot perut dan otot-otot kandung kemih. Akibat dari kontraksi ini, urin dapat keluar dari tubuh melalui uretra. Proses pembentukan urin dapat dirangkum sebagai berikut. Darah dari seluruh tubuh yang banyak mengandung sisa-sisa metabolisme akan dibawa menuju ke ginjal, yaitu bagian glomerulus. Di sini akan terjadi peristiwa filtrasi, yaitu penyaringan zat-zat sisa dalam darah oleh kapsula Bowman yang akan menghasilkan urin primer, di mana urin primer masih banyak mengandung zat-zat yang masih berguna bagi tubuh, misalnya glukosa dan asam amino. Nah, urin primer ini kemudian dibawa menuju ke tubulus contortus proximal.
Pada tubulus contortus proxima terjadi peristiwa reabsorpsi, yaitu penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna menuju ke pembuluh darah. Nah, kemudian hasilnya berupa urin sekunder. Kemudian urin sekunder akan masuk ke tubulus contortus distal. Di sini akan terjadi peristiwa augmentasi, yaitu pengeluaran zat-zat sisa yang sudah tidak berguna lagi ke dalam urin sekunder dan akan menghasilkan urin yang sebenarnya. Kemudian urin yang sebenarnya masuk ke tubulus pengumpul atau kolektivus, kemudian masuk ke bagian pelvis renis atau pelvis renalis, kemudian disalurkan melalui ureter menuju ke kandung kemih dan dikeluarkan melalui uretra. Sebagai organ ekskresi, kulit berperan dalam pembentukan dan pengeluaran keringat. Kulit terdiri atas dua lapisan utama, yaitu lapisan epidermis atau disebut juga dengan kulit ari, dan lapisan dermis atau disebut juga dengan kulit jangat. Lapisan epidermis atau kulit ari merupakan lapisan kulit paling luar yang tersusun atas sel-sel epitel yang mengalami keratinasi. Pada lapisan epidermis tidak terdapat pembuluh darah maupun serabut saraf. Oleh karena itu, jika terjadi luka pada lapisan ini, tidak akan mengeluarkan darah dan tidak merasa sakit. Pada lapisan epidermis terdapat beberapa lapisan kulit. Yang pertama adalah stratum corneum, merupakan lapisan kulit mati yang selalu mengelupas. Kemudian yang kedua adalah stratum granulosum yang mengandung pigmen melanin yang memberikan warna pada kulit. Dan yang ketiga adalah stratum germinativum yang terus-menerus membentuk sel-sel baru ke arah luar, menggantikan sel-sel kulit yang terkelupas. Di bawah lapisan epidermis terdapat lapisan dermis atau disebut juga dengan kulit jangat. Pada lapisan dermis terdapat beberapa jaringan, yaitu pembuluh kapiler yang berfungsi menyampaikan nutrisi pada akar rambut dan sel kulit. Kelenjar minyak berfungsi menghasilkan minyak agar kulit dan rambut tidak kering. Pembuluh darah yang berfungsi mengedarkan darah ke seluruh sel atau jaringan. Ujung-ujung saraf yang meliputi ujung saraf prasa, praba, rasa nyeri, rasa panas, dan rasa sentuhan. Oleh karena itu, di sini kulit juga berfungsi sebagai alat indera. Kemudian pada lapisan dermis juga terdapat kantong rambut yang berfungsi sebagai tempat akar, batang, dan kelenjar minyak rambut. Dan yang paling penting dalam proses ekskresi adalah di dalam lapisan dermis terdapat kelenjar keringat. Kelenjar keringat berbentuk seperti pembuluh panjang. Pangkal kelenjar keringat menggulung dan berhubungan dengan kapiler darah dan serabut saraf. Serabut saraf akan meningkatkan kerja kelenjar keringat sehingga merangsang produksi keringat. Kelenjar keringat akan menyerap air, ion-ion, NaCl, dan urea dari dalam darah yang kemudian dikeluarkan melalui pori-pori kulit. Di bawah lapisan dermis terdapat lapisan hipodermis atau disebut juga dengan lapisan subkutan. Nah, pada lapisan hipodermis ini akan terdapat banyak sekali jaringan lemak yang berfungsi menjaga suhu tubuh. Selain sebagai alat ekskresi, kulit juga mempunyai fungsi yang lain. Di antaranya adalah untuk melindungi jaringan di bawahnya dari kerusakan-kerusakan fisik karena gesekan, penyinaran, berbagai jenis kuman, dan zat kimia berbahaya. Selain itu, kulit juga berfungsi untuk mengurangi kehilangan air dalam tubuh, mengatur suhu tubuh, dan menerima rangsangan dari luar.
Hati merupakan kelenjar yang terletak di rongga perut bagian kanan di bawah diafragma. Hati berwarna merah dan memiliki berat kurang lebih 2 kg. Adapun fungsi hati adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghasilkan empedu yang berperan dalam proses pencernaan makanan. Kemudian yang kedua, mengatur kadar gula dalam darah. Yang ketiga, membunuh kuman-kuman dan menawarkan racun yang masuk ke dalam tubuh. Yang keempat, membentuk urea yang merupakan sisa pencernaan protein. Yang kelima, sebagai tempat pembuatan protrombin dan fibrinogen. Dan yang keenam adalah sebagai tempat pengubahan provitamin A menjadi vitamin A. Sebagai alat ekskresi, hati berperan mengekskresikan zat warna empedu yang disebut juga dengan bilirubin. Bagaimanakah proses terbentuknya bilirubin? Perhatikan bagan proses pemecahan sel darah merah berikut. Sel darah merah yang rusak akan dihancurkan oleh makrofag di dalam hati dan limfa. Hemoglobin yang terkandung dalam sel darah merah dipecah menjadi zat besi, globin, dan hemin. Zat besi selanjutnya dibawa menuju sumsum merah tulang untuk digunakan membentuk hemoglobin baru. Globin dipecah menjadi asam amino untuk digunakan dalam pembentukan protein lain. Sedangkan hemin diubah menjadi zat warna hijau yang disebut biliverdin. Biliverdin kemudian diubah menjadi bilirubin yang merupakan zat warna kuning atau orange. Bilirubin selanjutnya dikeluarkan bersama getah empedu. Getah empedu dikeluarkan ke usus 12 jari, kemudian menuju usus besar. Di dalam usus besar, bilirubin diubah menjadi urobilinogen dan urobilinogen diubah menjadi uribilin sebagai pewarna kuning pada urin dan sterkobilin sebagai pigmen coklat pada feses. Paru-paru manusia terdiri dari 2 bagian, yaitu paru-paru kanan yang terdiri dari 3 lobus dan paru-paru kiri yang terdiri atas 2 lobus. Di dalam paru-paru terdapat bagian yang berperan penting dalam pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida, yaitu alveolus. Pada materi sistem ekskresi kali ini kita tidak akan membahas tentang organ paru-paru secara detail, karena pembahasan tentang organ paru-paru sudah banyak dibahas pada sistem pernafasan. Masih ingatkah kamu apa yang dikeluarkan paru-paru selama kita bernafas? Pada saat kita bernafas, kita akan menghirup oksigen, di mana oksigen akan masuk ke dalam paru-paru, yaitu ke bagian alveolus. Nah, di dalam alveolus, oksigen akan diikat oleh kapiler darah dan selanjutnya diangkut menuju ke seluruh jaringan tubuh. Nah, di dalam jaringan tubuh inilah terjadi reaksi respirasi seluler atau disebut juga dengan oksidasi biologi, yaitu peristiwa pembakaran zat makanan oleh oksigen untuk mendapatkan energi. Nah, hasil sampingan dari peristiwa ini adalah karbon dioksida dan uap air. Dan untuk selanjutnya, karbon dioksida akan dibawa oleh kapiler darah menuju ke alveolus untuk selanjutnya dikeluarkan dari dalam paru-paru. Nefritis adalah penyakit rusaknya nefron, terutama pada bagian-bagian glomerulus ginjal. Nefritis disebabkan oleh infeksi bakteri Streptococcus. Nefritis mengakibatkan masuknya kembali asam urat dan urea ke pembuluh darah, serta adanya penimbunan air di kaki karena reabsorpsi air yang terganggu.
Upaya penanganan nefritis adalah dengan proses cuci darah atau pencangkokan ginjal. Batu ginjal adalah gangguan yang terjadi akibat terbentuknya endapan garam kalsium di dalam rongga ginjal, saluran ginjal, atau kandung kemih. Endapan ini terbentuk jika seseorang terlalu banyak mengkonsumsi garam mineral dan kekurangan minum air, serta sering menahan kencing. Upaya mencegah terbentuknya batu ginjal adalah dengan meminum cukup air putih setiap hari, membatasi konsumsi garam, dan tidak sering menahan kencing. Batu ginjal yang kecil dapat saja keluar melalui urin, tetapi seringkali menyebabkan rasa sakit. Batu ginjal berukuran besar memerlukan operasi untuk mengeluarkannya. Albuminuria merupakan penyakit yang terjadi akibat adanya kerusakan pada glomerulus yang berperan dalam proses filtrasi, sehingga pada urin ditemukan adanya protein. Albuminuria dapat terjadi akibat beberapa hal, yaitu diantaranya kurangnya asupan air ke dalam tubuh, mengkonsumsi terlalu banyak protein, kalsium, dan vitamin C. Hal ini dapat membuat glomerulus harus bekerja lebih keras sehingga meningkatkan resiko kerusakannya. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah albuminuria adalah dengan mengatur jumlah garam dan protein yang dikonsumsi serta pola hidup sehat untuk mengatur keseimbangan gizi. Hematuria merupakan penyakit yang ditandai dengan adanya sel-sel darah merah pada urin. Hal ini disebabkan penyakit pada saluran kemih akibat gesekan dengan batu ginjal. Hematuria juga dapat disebabkan oleh adanya infeksi bakteri pada saluran kemih. Upaya pencegahan hematuria dapat dilakukan dengan tidak menahan buang air kecil, membersihkan tempat keluarnya urin dari arah depan ke belakang untuk menghindari masuknya bakteri dari dubur, serta banyak minum air putih. Upaya penanganan hematuria dapat dilakukan dengan cara memberi antibiotik untuk membersihkan infeksi bakteri pada saluran kemih. Diabetes insipidus adalah penyakit yang disebabkan karena seseorang kekurangan hormon ADH atau hormon antidiuretik. Kondisi tersebut menyebabkan tubuh tidak dapat menyerap air yang masuk ke dalam tubuh, sehingga penderita akan sering buang air kecil secara terus-menerus. Upaya penanganan penderita diabetes insipidus adalah dengan memberikan suntikan hormon antidiuretik sehingga dapat mempertahankan pengeluaran urin secara normal. Kanker ginjal merupakan penyakit yang timbul akibat pertumbuhan sel pada ginjal yang tidak terkontrol di sepanjang tubulus dalam ginjal. Hal ini dapat menyebabkan adanya darah pada urin, kerusakan ginjal, dan juga dapat mempengaruhi kerja organ lain jika kanker ini menyebar, sehingga dapat menyebabkan kematian. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan menghindari penggunaan bahan-bahan kimia yang dapat memicu kanker. Jerawat atau akne vulgaris merupakan suatu kondisi kulit yang ditandai dengan terjadinya penyumbatan dan peradangan pada kelenjar minyak. Nah, penyumbatan pada kelenjar minyak ini bisa dipengaruhi oleh faktor hormonal yang merangsang kelenjar minyak pada kulit dan karena penggunaan kosmetik yang berlebihan dan mengandung minyak. Jerawat dapat timbul karena kurangnya menjaga kebersihan kulit sehingga berpotensi terjadi penumpukan kotoran dan kulit mati. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan membersihkan wajah secara rutin, menghindari makanan berlemak, dan lebih banyak mengkonsumsi buah-buahan serta menjaga aktivitas tubuh. Biang keringat terjadi karena kelenjar keringat tersumbat oleh sel-sel kulit mati yang tidak dapat terbuang secara sempurna.
Hal ini menyebabkan timbulnya bintik-bintik kemerahan yang disertai gatal. Selain sel-sel kulit mati, debu dan kosmetik juga dapat menyebabkan terjadinya biang keringat. Upaya pencegahan yang dilakukan adalah dengan cara menjaga kebersihan kulit, menggunakan pakaian yang menyerap keringat dan longgar, atau apabila kulit berkeringat segera dikeringkan dengan tisu atau handuk. Biang keringat dapat diobati dengan memberikan bedak atau salep yang dapat mengurangi rasa gatal.